Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 kecamatan dengan 129 desa yang terletak di utara Pulau Bali. Topografinya sangat beragam, yaitu terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit dan bergunung, membentang di bagian selatan, sedangkan di bagian utara, yaitu sepanjang pantai merupakan dataran rendah. Kondisi yang khas tersebut menjadikan topografi Kabupaten Buleleng sering disebut nyegar gunung. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah terluas dari kabupaten lain di Bali, dengan luas 1.364 km persegi dengan jumlah penduduk 64.600 jiwa. Pembangunan infrastruktur seperti jalan di Kabupaten Buleleng sangat memadai. Ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan jalan shortcut. Jalan shortcut ini mempersingkat jarak tempuh dari Denpasar ke Kabupaten Buleleng, mencapai 2 jam 14 menit. Perjalanan yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 jam. Dengan adanya jalan shortcut, dapat mengurangi kemacetan, serta merasa lebih nyaman karena tikungan menjadi lebih landai, dan pengendara tidak akan lagi mengalami pusing atau mabuk selama perjalanan, serta pengguna jalan akan dikelilingi panorama alam yang memanjakan mata di sepanjang jalan. Di samping panorama alamnya, di wilayah Kecamatan Sukesade, terdapat Danau Buyan dan Danau Tamblingan yang posisinya bersebelahan. Dengan posisi tersebut membuat kedua danau ini menjadi lebih eksotis. Kawasan ini biasanya dijadikan tempat rest area ataupun tempat pedagang soft drink dan makanan berjualan. Selain itu, terdapat beberapa tempat untuk berkemah, memancing, dan rekreasi. Melihat hal tersebut, ini berpeluang pada sektor pariwisata dengan adanya penyewaan motorboat atau perahu, wisata spiritual, dan kegiatan penunjang lainnya. Pada sektor perikanan, sangat berpotensi dikembangkannya pembenihan ikan air tawar, serta penyediaan tempat memancing. Selain jalan shortcut, terdapat juga pembangunan Bendungan Tamblang yang terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Proyek ini dimulai pada tahun 2018 dan akan direncanakan selesai pada akhir tahun 2022. Tujuan dari pembangunan proyek ini yaitu memenuhi air irigasi seluas 588 hektar, menyediakan kebutuhan air baku sebesar 510 liter per detik, menambah cadangan listrik PLTM sebesar 0,54 MW, serta pengendalian banjir, konservasi, dan kawasan wisata. Adapun peluang potensi sektor pariwisata yang bisa dikembangkan di sekitar bendungan seperti dibangunnya wisata air, restoran, maupun villa. Di Kecamatan Sawan juga terdapat beberapa air terjun yang diantaranya air terjun Fiji dan air terjun Sokumpul. Di daerah ini berpeluang untuk dikembangkan wisata alam dan sarana penunjang pariwisata lainnya, seperti jalur trekking, tempat perkemahan, dan penyediaan akomodasi wisata. Sektor pertanian dan perkebunannya juga sangat berpotensi dikembangkan, karena daerah ini berada di daerah perbukitan. Adapun komoditi yang paling banyak dihasilkan diantaranya cengkeh, kopi, dan buah-buahan. Sektor pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan produk domestik regional bruto. Komoditi tanaman pangan yang terus dikembangkan dan ditingkatkan produksinya antara lain padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
Ketergantungan ekonomi Buleleng pada sektor pertanian tidak hanya karena sektor pertanian menjadi kebutuhan utama manusia, tetapi juga sebagian besar masyarakat Buleleng masih bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, agenda pembangunan ekonomi berbasis pertanian masih menjadi sebuah keharusan di Kabupaten Buleleng. Pelabuhan Celukan Bawang berlokasi di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grogga, Kabupaten Buleleng. Kegiatan utama Pelabuhan Celukan Bawang saat ini adalah sebagai tempat bongkar komoditas pupuk dan semen. Selain itu, pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan yang lokasinya paling baik di Pulau Bali dibandingkan dengan tempat lainnya karena keberadaan pelabuhan ini terdapat palung laut yang cukup dalam, sehingga dinilai cocok untuk tempat bersandarnya kapal pesiar. Beberapa tahun terakhir, kawasan Celukan Bawang mulai dikenal wisatawan secara luas karena mulai banyaknya kapal pesiar yang bersandar. Kapal-kapal yang bersandar umumnya merupakan kapal pesiar berukuran besar yang mengantar kedatangan wisatawan asing. Salah satunya kapal pesiar Silver Whisper serta Seabourn Encore. Kedua kapal tersebut memiliki kapasitas penumpang berkisar di angka 2.000 sampai dengan 3.000 orang. Sehingga Pelabuhan Celukan Bawang berpeluang menjadi tempat bersandarnya kapal pesiar, arus bongkar muat, dan kegiatan perekonomian yang besar di masa yang akan datang. Kawasan pariwisata Batu Ampar yang meliputi Desa Penyabangan, Banyupoh, Pemuteran, Sumber Kime, dan Pejarakan yang berada di wilayah Kecamatan Grogga memiliki panorama alam yang sangat indah, laut yang berpasir putih, serta panorama terumbu karang yang menakjubkan. Keindahan dan daya tarik alam yang dimilikinya membuat kawasan Batu Ampar dikenal oleh wisatawan lokal maupun internasional. Melihat potensi ini, berpeluang besar dibangunnya akomodasi wisata, serta kegiatan snorkeling dan diving juga banyak digemari oleh wisatawan. Maka dari itu, peluang ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Buleleng memberikan kontribusi dalam mendukung roda perekonomian daerah. Jumlah wisatawan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Seperti halnya wilayah lain di Bali, subsektor pariwisata merupakan subsektor penting yang menentukan perekonomian di Buleleng. Baik secara langsung maupun tidak langsung, geliat sektor pariwisata mempengaruhi naik turunnya luas lahan peruntukan pariwisata, sekitar 36.800 hektar atau 27% dari luas wilayah kabupaten. Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali berbatasan dengan Laut Jawa Bali, sehingga sebagian besar wilayah kabupaten merupakan kawasan pesisir dengan panjang pantai 157 km dengan radius 4 mil, memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang sangat potensial.
Perkembangan pembangunan di bidang perikanan menunjukkan peningkatan, tercermin dari produksi yang cukup pesat, baik dalam usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya air laut, maupun air tawar. Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng 64.600 jiwa, pemenuhan akan kebutuhan garam sangat banyak. Karena selain sebagai bahan penyedap makanan, garam juga dipergunakan sebagai bahan pengasinan, pengawet makanan, bahan perawatan kulit, dan lain-lain. Industri pembuatan garam di Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Desa Pejarakan menghasilkan 200 ton per bulannya. Dalam proses produksinya, kualitas air laut sangat mempengaruhi hasil maupun proses pembuatan garam. Sehingga, tidak semua daerah pantai atau air laut dapat digunakan untuk produksi garam. Hal ini disebabkan karena tingkat keasaman air laut sangat mempengaruhi. Untuk pemasaran hasil produksi garam sendiri, hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayah Bali. Di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, terdapat pabrik industri wine yang memiliki berbagai jenis produk. Untuk saat ini, pemasaran wine sudah merambah ke pasar internasional. Kabupaten Buleleng membuka peluang besar bagi investor untuk berinvestasi pada sektor industri. Sektor peternakan merupakan salah satu sektor unggulan yang terus didorong untuk dikembangkan, sehingga Buleleng mampu menjadi daerah penyedia ternak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, ketersediaan pakan, hingga memberdayakan sumber daya manusia di bidang peternakan menjadi mandiri untuk menghadirkan produk unggulan yang berdaya saing di pasar domestik dan global. Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat, baik penjual maupun pembeli. Hal penting dalam perdagangan, seperti mutu produk dan pemasaran, merupakan kunci dalam rangka peningkatan volume perdagangan. Di samping itu, perlu juga campur tangan pemerintah dalam menyusun sistem tata niaga dan distribusi barang agar ada jaminan dan kepastian untuk menciptakan iklim usaha yang berdaya saing. Pasar merupakan pusat perdagangan yang memiliki banyak peran dalam aktivitas atau kehidupan ekonomi masyarakat. Adanya pasar dapat menampung beberapa sektor, yang diantaranya sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor industri. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya memperbaiki dan menata pasar tradisional maupun pasar modern supaya lebih rapi serta memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Kabupaten Buleleng memiliki sejumlah desa tua yang masih mempertahankan budaya dan tradisi unik masa lalu, yang salah satunya adalah Desa Sembiran. Desa tertua di Bali ini terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Tepatnya, desa ini sudah ada sejak zaman Batu Tua. Itu sebabnya banyak ditemukan peninggalan prasasti masa sejarah, sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi para arkeolog, termasuk juga wisatawan yang liburan ke Bali.
Keunikan yang ada di Desa Sembiran juga dapat ditemukan pada ritual upacara keagamaan yang sampai saat ini masih dijalankan, yaitu sebuah persembahan kepada Tuhan. Ritual keagamaan ini wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami istri masyarakat Desa Sembiran. Upacara ngaturin ini dilakukan dengan menghaturkan sapi muda sebanyak 6 ekor beserta pendukung lainnya. Digunakannya sapi muda karena dianggap masih suci yang dipercaya mempunyai makna untuk terhindar dari malabahaya. Dengan menjalankan upacara ini, dipercaya bisa mendapatkan keselamatan dan kemakmuran. Selain itu, terdapat pengrajin tenun cak-cak khas Desa Sembiran yang memiliki ciri khas, yakni dari segi motif bergaris yang membuatnya berbeda dengan motif daerah lain. Dalam pengerjaannya pun masih mempergunakan peralatan pertenunan tradisional, sehingga memiliki nilai seni yang lebih. Itu sebabnya, untuk menyelesaikan satu lembar kain membutuhkan waktu hingga seminggu. Kain tenun ini umumnya digunakan pada hari-hari tertentu saja, seperti upacara potong gigi, pernikahan, dan perayaan Hari Raya Galungan di Pura yang dilakukan oleh remaja putri yang ada di Desa Sembiran. Ketut Saryani, selaku Ketua Kelompok Tenun Cak-Cak di Desa Sembiran, menjelaskan produksi kain tenun cak-cak ini hanya dilakukan berdasarkan pesanan saja. Dengan segala keunikannya, Desa Sembiran berpotensi besar untuk dijadikan desa wisata. Selain Desa Sembiran, Desa Tigawase, Kecamatan Banjar, juga merupakan salah satu desa tua di Buleleng. Desa Tigawase, sebagai daerah penghasil bambu, membuat sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencarian sebagai pengrajin bambu. Berbagai jenis anyaman yang berbahan baku dari bambu pun berhasil diciptakan, mulai dari perlengkapan upacara keagamaan, perabotan rumah tangga, bedeg, dan masih banyak lagi lainnya. Namun, di tengah modernisasi, pengrajin yang ada di Desa Tigawase ini diharapkan mampu mengikuti tren pasar dengan terus berinovasi dalam mengembangkan kerajinan anyaman bambunya. Hal itu dilakukan selain untuk menjawab kebutuhan pasar yang makin beragam, juga untuk meningkatkan kreativitas dalam produksi, sehingga mampu berkembang guna memenuhi keinginan konsumen. Di Kabupaten Buleleng, juga terdapat pengrajin berbahan dasar aluminium di Desa Menyali, Kecamatan Sawan. Hasil produksinya sangat beragam, mulai dari perlengkapan persembahyangan hingga perabotan rumah tangga indoor maupun outdoor. Pemasaran hasil kerajinan aluminium ini sudah merambah ke luar negeri, di antaranya Perancis, Belanda, Australia, dan beberapa negara lainnya. Dari segi kualitas pun, produk yang dihasilkan kuat dan tahan karat.
Selain kerajinan, di Kabupaten Buleleng ada pula produk makanan dan minuman, seperti cemilan berbahan dasar talas, kopi, jamu kunyit, dan lain-lain. Para pelaku UMK Kabupaten Buleleng membuka kesempatan bagi pemilik modal atau investor untuk bekerja sama maupun menanamkan modal di usaha mereka. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro. Ini dapat dilihat dari serapan tenaga kerja yang begitu banyak. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng terus berupaya membantu mempromosikan hasil produksi para UMKM Kabupaten Buleleng, serta melakukan pendampingan dalam kepengurusan izin usaha mereka. Selain itu, untuk mendongkrak perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng, DPM PTSP Kabupaten Buleleng menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan BPOM. Adapun tujuan dari langkah ini, supaya para pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran, baik di pasar daerah maupun internasional, serta memberikan jaminan kelayakan hasil produksi dan kelegalan usahanya. Dari infrastruktur bahkan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Buleleng seperti transportasi, energi, jalan, hingga persediaan air baku. Peluang investasi pada sektor perdagangan, pariwisata, peternakan, perikanan, serta pertanian dan perkebunannya, Kabupaten Buleleng sangat mendukung dan prospektif dalam berinvestasi untuk mengembangkan usaha Anda.